أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada subuh yang berbahagia ini kita masih diberikan rezekinya, taufik hidayahnya untuk bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan makalah ke-15 syarah kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini ma yadulluka ala wujudil qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawjudin ma'ahu. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah dia mampu menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Maka para arif ahlul ma'rifah sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah adalah tidak ada. Maka segala sesuatu selain Allah dianggap tidak berwujud dibandingkan dengan wujudnya. Maka dalam sifat 20 itu dibahas tentang wujud yang pertama. Wujud kita mbak oleh pertama sifatnya wujud. Maka yang hak wujud adalah Allah mutlak. Yang lain laisa wujud. Terus kenapa terlihat wujud? Maka disebutnya dalam kitab lain namanya tajaliyat, tajali. Jadi kita ini sebagai makhluk adalah tajali. Kalau dulu ketika saya ngaji dengan Syekh Raimuddin An-Nawawi Al-Bantani, beliau ngasih ibarah paling simpelnya itu dianalogikan seperti kita melihat LCD. LCD itu ada tampilan layarnya, nah tapi tidak nyata. Nah itu kita ini sebetulnya kayak tampilan itu. Itu bahasa kitabnya namanya tajalli, ditajalikan dari sifat-sifat Allah. Nah, maka seorang arif berkata, para muhaqqiq, orang yang telah maqam ma'rifat menolak untuk memandang selain Allah karena mereka telah berhasil menyaksikan kuasa dan keabadian Allah, pokoknya Allah dalam mengatur dan meliputi segala sesuatu. Maka disebutnya juga la maujud illallah. Maka la ilaha illallah itu bil makna bil tafsir la maujud illallah, atau disebut juga la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada sesuatu selain sesuatu, hanya ada Dia, Allah mutlak zatnya. Jadi yang adanya Dia. Maka setiap orang yang telah ma'rifat, maka setiap melihat sesuatu dia melihat kedahsyatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam makalah yang sebelumnya yang disebutkan lagi bahwasanya kita ini bukan mencari Tuhan, tapi mencari kesadaran untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencari Allah, tapi mencari kesadaran agar bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Diibarahkan oleh ulama dalam berbagai syarah itu ibaratnya seperti kita kecemplung di dalam kolam renang terus nyari air. Itu masalahnya bukan mencari airnya, tapi sadar kita lagi ada di air. Misalnya kecemplung di kolam renang terus airnya mana? Yang masalah itu adalah kitanya nggak sadar ada air. Maka Allah itu bukan dicari karena zatnya maha wujud. Maka yang dihidupkan kesadarannya. Maka untuk menghidupkan kesadaran itu bagaimana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kenalilah dirimu sendiri, niscaya engkau kenal dengan Tuhan. Dalam makalah lain Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menjabarkan setiap orang bisa melihat Allah, pasti bisa melihat Allah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam makalahnya. Kecuali siapa? Dua. Orang yang silau akan dunia dan orang yang gelap mata hatinya. Nah, dua orang ini kenapa bisanya terhijab? Karena dia tidak mengenal Allah. Maka dikupas lagi dari mengenal Allah itu, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenalilah dirimu sendiri, niscaya engkau kenal dengan Tuhan. Maka unsur apa di dalam Al-Quran yang kita bedah untuk mengenal diri sendiri? Yang pertama misalnya di Quran surat Ar-Rahman, min solsolin kal faqar, manusia dari tanah tembikar. Ada unsur api di situ. Nah di situ kalau dalam kitab Daqaiqul Akbar dijabarkan lagi 4 unsur itu, diantaranya yang pertama tadi unsur api itu adalah diibarahkan lagi dalam 4 sisi dalam sholat kita. Sholat kita berdiri seperti huruf alif, ini dalam kitab Daqaiqul Akbar. Rukuknya seperti huruf ha, sujudnya seperti huruf mim,
duduknya seperti huruf dal, alif, ha, mim, dal, 4 sisi. Maka apa? Kecerdasan Rasulullah pun diwakili apa? Sifat Rasulullah pun diwakili dengan 4 sisi. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka pembuka pintunya misalnya kita apa tadi sholat pertama itu berdiri. Maka apa? Tanah tembikar itu sifatnya api. Api itu kalau dinyalakan dia ketika ditekuk ke bawah tetap masih dikek ke atas. Maka orang-orang yang akan mengenal Allah dia harus semangat untuk mencari ilmu, semangat beribadah. Jadi tidak mengenal oh dingin, oh malam, oh males. Nah ini api tembikar yang ada di dalam dirinya harus dinyalakan dulu. Jadi wah ini kok dingin ya, nggak ada itu orang yang sudah hidup mengenal dirinya dari unsur tembikarnya nanti nggak mengenal kata dingin, capek, lelah itu nggak ada, semangatnya tinggi. Nah itu tidak mengenal umur. Makanya ada seorang di Mesir itu pernah seorang syekh usianya sudah 80 tahun lebih. Seorang mahasiswa Azhar itu beliau ikut makmum di belakangnya. Ketika terawih mulai, beliau ini baca Al-Quran sampai berjuz-juz untuk satu rakaatnya. Jadi satu rakaatnya itu bisa sampai 3 juz. Ditanya setelah selesai, ya Syekh, kok saya 3 juz itu berdiri capek? Kok Syekh kok tidak capek? Lalu dijawab oleh beliau, kamu beribadah dengan badanmu, sedangkan aku beribadah dengan kekuatan Allah, dengan mahabbahnya kepada Allah. Seperti halnya orang yang lagi kasmaran, maka apa? Dia walaupun hujan-hujanan, dia tidak akan merasakan dinginnya karena terbakar oleh kasmarannya. Maka apa? Aku terbakar oleh asmara dengan Allah. Sehingga walaupun 3 juz, aku tidak akan merasakan lelah. Seperti orang yang sedang misalnya ngobrol sama kekasihnya itu sampai 3 jam, 4 jam gak kerasa lelah. Tapi kalau karena kerja, karena kewajiban, dia akan merasakan lelah. Misalnya baru berapa menit sudah aduh capek, lelah. Nah maka apa? Hidupkanlah tadi semangat tembikar tadi di dalam dirinya. Min solsolin kal faqor. Maka apa? Lalu dilanjutkan lagi makomat kedua itu seperti harum. Tanah kering. Tanah yang kering itu unsur udara. Udara itu fleksibilitas, dia bisa masuk kemana saja. Maka Rasulullah itu bisa duduk bersama para budak, bahkan disifati apabila aku melihat Rasulullah duduk bersama misalnya Bilal dan yang lain seakan-akan tidak ada bedanya. Tapi ketika Rasulullah duduk bersama para raja-raja pun seperti tidak ada bedanya. Jadi bisa masuk ke kalangan orang biasa yang ngobrolnya biasa, nyambung. Di kalangan orang alim, intelektual, filsafat, ya nyambung. Nah, itu sifat-sifat itu kecerdasan fatonah untuk fleksibilitas untuk masuk ke berbagai hal. Maka dua sifat ini juga dimiliki oleh salah satu makhluk yang sebelum diciptakannya Adam dan terkenal. Tapi terkenalnya setelah Adam itu diciptakan, dia dilaknat. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Itu punya dua sifat itu. Cerdas, bisa masuk ke kalangan mana saja, dikenal malaikat, terkenal. Jadi sifat dia ketika alim sujud itu kuat sampai lama, ibadahnya luar biasa. Maka alif dan ha, egonya muncul. Maka orang-orang yang dia diberkahi kealiman, kesemangatan ibadah, terus dia fleksibilitas berpikir, dia cenderung akan menghidupkan dua sifat tadi. Aku alim, aku ibadahnya bagus. Itu akan kecondongannya itu. Maka dilanjutkan oleh sifat yang ketiga, yaitu mim, tanah basah. Yaitu air. Air itu walaupun disanjung sampai muncul air mancur itu tetap dia akan mau turun ke bawah. Maka sifat tawadhu'nya harus setelah sampai kepada makom tadi harus sampai. Lah iblis tidak bisa itu. Kelemahannya iblis di situ. Makanya iblis merasa ana khairu minhum. Makanya kalau sudah alim, sudah luar biasa, kalau masih punya sifat itu nggak akan bisa untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatnya Allah tidak kelihatan. Makanya iblis itu mendebat Allah itu dengan kalimat-kalimat syar'i. Saya sujud kok masa sama makhluk.
Sujud ya sama Allah. Masa saya sujud sama Adam? Sujud ya sama Allah. Akulah orang yang paling tidak syirik. Akulah makhlukmu yang tidak syirik. Jadi mendebatnya seperti pakai pakai syariat. Jadi maka ada nanti golongan-golongan yang dia alim mendebat agama dengan syariat. Siapa? Kalau di zaman dulu, zaman sahabat Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali dan mengkafirkan Sayyidina Ali. Jadi ketika menikam Sayyidina Ali di waktu subuh, itu beliau si Ibnu Muljam ini menikam Sayyidina Ali di waktu subuh dari belakang lagi, itu sambil teriak Allahu Akbar, sesungguhnya ya Ali, engkau telah kafir karena tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa sabda Rasulullah kepada Sayyidina Ali, bertanya, "Ya Ali, tahukah engkau makhluk yang terburuk di dunia ini?" Lalu dijawab oleh Sayyidina Ali, sesungguhnya yang terburuk ya hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah bersabda, ada makhluk yang terburuk di dunia ini adalah orang yang akan membunuhmu kelak. Artinya apa? Berarti orang yang terburuk bukan orang yang kafir benar. Tapi orang yang disabdakan Rasulullah adalah orang Ibnu Muljam ini apa? Ibadahnya luar biasa Bapak. Sholat malamnya nggak pernah bolong. Puasa sunnahnya nggak pernah bolong. Tapi tadi unsur yang dikenalnya hanya alif dan ha. Jadi saklek, tidak fleksibel untuk dan tidak punya unsur yang dia untuk merendahkan dirinya, memfanakan dirinya. Sehingga ada kalimat ana khairu minhum. Ini bahayanya di situ. Penyakitnya orang yang dia misalnya subuhnya kuat jamaah, ibadahnya kuat, ngajinya kuat. Ini setan akan godanya dari sisi itu. Ana khairu minhum. Wah, nggak ada orang yang sedekah kayak saya, nggak ada orang yang sholatnya kayak saya, nggak ada orang yang alimnya, ya itu bahaya. Maka disebutnya hijab nurani tadi. Maka apa? Itu yang akan menghijab kita dari kesadaran melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada apa? Melihat dirinya. Bukan melihat Allah, tapi melihat dirinya. Maka iblis ini melihat dirinya. Aku ibadah, aku. Beda dengan orang-orang yang telah bermakrifat, maka disir dalam panggilan sholat itu apa? Hayya 'alal sholat, hayya 'alal falah, dijawab apa? La haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya apa? Aku bisa ibadah, bisa sholat subuh berjamaah, bisa sholat malam, bisa sedekah, bisa membaca, bisa diberikan ilmu. Karena apa? Karena Allah berikan kekuatan tajallinya. Sehingga apa? Aku ini tiada daya upaya. Maka dijawab la haula wala quwata illa billah. Sehingga dirinya tidak merasa berdaya. Tapi kalau tidak mempunyai sifat itu, maka disebut lagi hayya 'alal falah. Menuju kemenangan, menuju kebahagiaan apa? Dijawab lagi, disambut lagi la haula wala quwata. Ya dengan daya upayanya Allah, bukan dengan daya upaya. Makanya misalnya ada orang memuji, luar biasa ya panjenengan, luar biasa bisa sholat subuh berjamaah istiqomah, luar biasa ya bisa sholat malam. Maka dijawab apa? Masya Allah tabarakallah, la haula wala quwata illa billah. Allah yang berikan taufik hidayahnya. Karena apa? Karena kalau Allah cabut taufik hidayahnya, selesai. Diganti sifat al-mudhillu yang maha menyesatkan. Maka ada dua sifat ini, ambigu. Yang pertama, Allah punya sifat al-huda, maha memberi petunjuk. Dalam Al-Quran ketika Rasulullah SAW itu berdoa, ya Rob, Abu Jahal berikanlah hidayah kepadanya, paman. Apa jawaban Allah? Sesungguhnya tidak ada satupun orang yang bisa diberikan petunjuk jika aku ingin menyesatkan. Tapi tidak ada satupun orang yang bisa menyesatkan orang itu kalau aku pengen ngasih petunjuk. Maka kita disuruh berdoa, diwejang sama Rasulullah itu. Disuruh berdoa apa? Ya mukallibal qulub, tsabit qulub ala dinik. Yang bolak-balikkan hati. Jaga hati ini tetap Islam, iman. Itu nikmat paling luar biasa. Maka apa? Setelah tadi makom ketawadhuan, maka baru makom keempat, duduk. Maka sholat itu gerakannya berdiri, rukuk, sujud, duduk. Duduk seperti huruf dal. Maka apa? Dia telah ridho atas segala apa yang Allah tentukan. Makanya rukun iman ke-6 disebut qadha dan qadar, terima. Maka disebut lagi di Al-Quran radhiyallahu anhu wa radhiyallahu an.
Syarat orang diberikan keridhaan Allah adalah ridho dulu, radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Apabila seseorang itu ridho atas ketentuan Allah, maka Allah ridho padanya. Nah, kadang misal kita introspeksi muhasabah. Misalnya ada sesuatu, wah ini inflasi, harga-harga mahal. Terus ngeluh di sini nyangkut, jeletuk aja. Ya Allah, hidup kok susah ya sekarang. Nah, ini sudah mulai gejala-gejala nggak ridho. Maka kalau terjadi hal seperti itu, segera istighfar, astagfirullahaladzim. Atau misalnya kita usaha yang biasanya rame, tiba-tiba agak sepi, terus nyeletuk lagi, ya Allah kok sepi ya. Nah, ini berarti apa? Ada sesuatu elemen setan mulai waswasil khannas minal jinati wanas. Kalau dia tidak ada pembisik manusia, berarti minal jinati, setan yang berbisik dalam nafsumu. Maka tadi di dalam sholat tadi ada apa? Disebutkan nafsu mutmainnah, irji'i. Itu apa? Nafsu yang sudah stabil, yang sudah manut, tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nafsu-nafsu yang masih menggelegar, nggak mau tunduk. Nah itu tadi, makanya apa? Ketika kita muncul ada perasaan nggak terima sedikit, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Atau malah ada kalimat lain yang lebih dalam lagi. Terkadang kita lagi istighfar disuruh istighfar lagi. Apa? Mengistighfari istighfar. Kenapa? Karena kadang dalam istighfarnya ada sesuatu tadi. Contoh, saya setiap malam istighfarnya 10.000. Nah ini yang 10.000 ini harus diistighfari lagi. Mohon ampun atas keistighfaranmu yang menyatakan bahwa aku beristighfar 10.000. Nah ini juga dosa. Dosa apa? Dosa mengakui bahwa akunya melihatnya bukan Allah, tapi melihatnya akunya. Maka tauhid itu dalam bahasa Arab ilmu lughawi disebut wahidu, wahidan, tauhid. Artinya menyatu, melenyapkan sesuatu menjadi satu, menjadi hanya dia. Kalau ada aku, ada Allah, berarti ada selain dia. Makanya disebut wujud tadi, sifat wujud itu tiada selain Allah. Termasuk aku lenyap. Tidak ada sesembahan lain, tidak ada pujaan-pujaan lain. Makanya ujian kenapa Bapak Tauhid disebut Nabi Ibrahim alaihissalam, karena beliau dipersepsikan, dikisahkan telah menaklukkan aku dan rasa selain Allah, mencintai selain Allah Subhanahu wa taala. Contohnya istrinya masuk ke hatinya. Itu sangkin istrinya Sayyidatuna Hajar itu masuk ke hatinya, Sayyidatuna Saroh itu cemburu. Kalau kamu memang masih mencintaiku, sakiti istrimu Sayyidatuna Hajar. Cuma cerdasnya Nabi Ibrahim diberikan wahyu, maka diberikan tindik. Jadi risalah kenapa perempuan ditindik kupingnya ini dari Nabi Ibrahim, karena perintah Sayyidatuna Saroh. Ayo sakiti coba istrimu, akhirnya dikasih tindik, dikasih emas, digiwangi. Malah akhirnya Sayyidatuna Saroh malah jadi tambah cemburu, kok malah tambah bagus, kok malah tambah cantik. Nah itu isyaratnya dari situ, kisahnya dari situ. Nah itu sudah masuk itu ke hatinya Ibrahim. Maka apa perintahnya? Ditinggalkanlah beserta anaknya Ismail di gurun. Itu perintah Allah. Kenapa bisa begitu? Untuk mengeluarkan cinta yang selain Allah di dalam hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka kadang kita kalau menelisik kisah ibroh-ibrohnya para nabi itu, mungkin bisa jadi kita terlalu cinta terhadap anak kita, akhirnya anaknya sakit-sakitan. Anaknya mungkin akhirnya yang tadinya prestasinya bagus, tiba-tiba jadi pemalas. Itu kenapa? Karena kita terlalu cinta, tidak membawa Allah sebenarnya. Makanya di antara penyakit yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu sebagian besar umatku bahkan meninggal karena penyakit ini. Penyakit apa? Marid ain. Di antara ain itu timbul karena apa? Ketika ada pujian ditujukan kepadamu, keluargamu atau orang terdekatmu, kau tidak bersandar langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, anaknya ganteng ya, anaknya cakep,
anaknya pinter, ranking 1 terus. Kita nggak bersandar, Masya Allah, tabarakallah. Ketika tidak bersandar itu, maka ain bisa masuk. Nah, kalau ain bisa masuk, yang tadinya anaknya lucu, ganteng, putih, jadi enggak. Yang tadinya anaknya pinter, tiba-tiba jadi sakit-sakitan. Itu kena penyakit ain. Maka Rasulullah SAW itu ngasih resep begitu. Nah, kalau dalam bahasa tasawuf disebutnya apa? Mengeluarkan dari hatimu. Maksudnya gimana? Misal kita menafkahi anak, menafkahi istri, diniatkannya bukan saya punya penghasilan menafkahi anak, istri, bukan. Saya menafkahi karena perintah Allah. Allah memerintahkan saya sebagai suami, wajibannya menafkahi Allah. Jadi ketika menafkahi karena Allah perintahkan. Bukan karena akunya, tapi karena Allah. Sehingga apa? Pelaku utamanya disandarkan kepada Allah. Kita jadi hanya apa? Jadi kayak wayang, jadi kayak alatnya Allah untuk sebagai talangnya rezeki kepada keluarga kita, kepada orang-orang sekitar kita. Maka apa? Sandarannya menjadi Allah. Itu yang disebut pelakunya Allah. Makanya ketika Rasulullah SAW itu disebut ummi, orang yang tidak punya kehendak selain kehendak Allah. Makanya ketika mau Fathul Mekah, sahabat itu ngomong sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita pasukan sudah banyak, ayo Fathul Mekah sekarang. Wong dulu perang Badar 313 melawan 1000 menang. Beberapa perang jumlah kita sedikit menang. Lah sekarang jumlah kita banyak, orang kafir Quraisy lebih sedikit. Logikanya menang. Dan logikanya pasti kita bisa Fathul Mekah. Logika sahabat. Tetapi apa jawaban Rasulullah? Belum ada wahyu, belum ada perintah. Nah, ini membuktikan bahwasanya Rasulullah tidak melangkah melainkan ada perintah. Jadi pelakunya bukan dirinya. Ini apa? La haula wala quwata illa billah. Kayak orang misalnya semangat sholat terus. Semangatnya sholat terus. Tetap harus ada melihat perintah. Makanya syariat itu disebutnya apa? Hubungan kita dengan Allah, dasarnya, hukum dasarnya itu haram. Maka bisa menjadi halal, menjadi baik ketika diperintahkan. Perintahnya apa? Sholat 5 waktu misalnya. Atau misalnya perintahnya berpuasa. Berpuasanya apa? Ketika engkau terbitnya fajar, masuknya imsak mau subuh, maka mulai tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan intim. Maka tapi ketika maghrib engkau harus berbuka, walaupun hanya seteguk air. Itu perintahnya. Tapi enggak, semangat. Saya ini pokoknya mau mendekatkan diri sama Allah. Terus apa? Dilos, enggak usah buka. Larang, malah dilarang. Dalilnya mana? Ketika Rasulullah SAW melakukan wisol. Wisol itu puasa yang dari subuh ketemu maghrib tidak buka, tembus sampai subuh, tembus sampai maghrib lagi baru buka. 2 hari berturut-turut. Maka Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku mengikuti wisolmu? Puasa yang langsung sambung tadi? Lah. Apa kata Rasulullah? Wisol hanya untukku, bukan untuk umatku. Artinya apa? Ada aturan, ada tata cara mainnya ada. Semua ibadah ini diatur. Misalnya lagi, semangat, sholat terus. Setelah asar setelah sholat asar kan di stop. Nggak boleh ada sholat. Artinya apa? Ada batasan. Ada batasan. Kau berhubungan dengan Allah pun ada jaraknya. Ada batasan. Ada remnya. Ibarat kita naik mobil nggak pernah pakai rem, ngegas terus, nyemplung malah. Tetap ada titik-titik koridornya lah, ini yang disebut syariat. Maka itulah yang mengerem tadi. Walaupun semangat alif dan haknya pol gas, tetap harus diturunkan akunya. Maka baru bisa dal. Lah ternyata bentuk dari sholat tadi membentuk apa? Asma, isim. Alif berdiri, rukuk ha, sujud mim, duduk dal. Ahmad. Nah, itu bentuk sholat itu Ahmad. Maka kita ini untuk bisa sampai kepada Allah, talang corongnya Ahmad.
Maka apa? Itu yang di alam nur Ahmad. Ketika masuk ke alam syahadah disebutnya Muhammad. Maka nama lain dari Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad. Maka sampai wujud kita pun bentuk kerangkanya itu, ini kepala, kalau mau dilihat itu ada nanti di kitab itu bentuknya. Kepala kita bentuknya kayak huruf mim, kerongkongannya disambung kayak huruf H. Nanti pinggulnya seperti huruf mim. Kalau ke bawah sampai ke kaki bentuknya dal. Muhammad. Ini dalam kitab Daqaiqul Akbar. Jadi bentuk fisik kita saja seperti bentuk Muhammad. Nah, maka dalam kitab itu dijabarkan lagi bahwasanya ketika nanti ada manusia yang dilaknat Allah dan masuk neraka, wujudnya tidak seperti ini. Dirubah seperti babi, seperti hewan-hewan yang tidak ada asma Muhammad. Karena asma itu haram untuk masuk neraka. Nah, itu diantaranya. Maka semua hal selain Allah Subhanahu wa taala dianggap tidak ada. Namun mengapa ia menjadi penghalang bagi manusia untuk dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa saat manusia menyaksikan alam semesta mereka hanya melihat wujud alam semesta tanpa melihat siapa yang mewujudkannya? Padahal alam semesta itu tidak berwujud sama sekali. Karena yang mewujudkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang amat mengherankan. Maka kemudian pada hikmah di bawah ini Syekh Ibnu Athaillah menyebutkan dalil-dalil yang menegaskan bahwa seorang arif tidak layak terhijab oleh semesta. Karena kondisi ini hanya dialami oleh orang-orang awam. Maksudnya apa? Arif itu tadi yang telah mengenal Allah tadi, mengenal dirinya. Unsur-unsur tadi di dalam dirinya dihidupkan. Pertama misalnya alif tadi dengan perbanyak sholat, perbanyak wirid, perbanyak belajar. Maka apa? Hidupkan kesadarannya, nur kesadarannya, softwarenya yang di-upgrade. Maka apa setelah itu? Maka fleksibilitas kita untuk bisa masuk ke segala hal, tidak saklek, tidak keras hati, tidak dikit-dikit ini menurut saya loh, kalau nggak menurut saya salah, nggak begitu. Maka harus fleksibel. Dengan bahkan Rasulullah itu nanggepi orang bodoh pun, orang yang misalnya zalim pun itu dengan cara yang akhlak yang baik, fleksibel untuk bisa bernegosiasi. Bahkan orang kafir pun itu dalam perjanjian Hudaibiyah itu banyak merugikan orang muslim, tapi Rasulullah menyikapinya dengan fleksibilitas siasah. Nah, itu diantara kecerdasan Rasulullah. Bahkan dicontohkan misalnya Rasulullah berhadapan dengan istri-istrinya. Ya Rasulullah, mana yang paling kamu cintai di antara kita? Itu ditodong sama istri. Ini kalau hanya memakai emosional atau cinta tanpa fatonah tadi, bahaya ini kena. Tapi apa sabda Rasulullah? Tunggu 3 hari, nanti aku jawab. Setelah 3 hari udah mulai tenang, didatangi satu-satu, dikasih tasbih. Sayyidatuna Aisyah didatangi. Ya Aisyah, kamu tahu siapa yang paling aku cintai? Oh iya ya Rasulullah, sudah berbunga-bunga. Tapi jangan cerita-cerita. Kalau kamu cerita-cerita nanti yang lain cemburu. Tapi akhirnya apa? Datang lagi ke istrinya beliau yang lain, sama dikasih tasbih. Jangan cerita nanti yang lain cemburu. Enggak ada yang tahu, tapi semuanya berbunga-bunga. Wah, Rasulullah paling sayang sama saya, Rasulullah paling sayang sama saya. Tapi ketika Rasulullah wafat, maka apa? Semua tasbihnya dikeluarkan. Loh, kamu kok punya? Loh, kamu kok punya? Oh, berarti Rasulullah sayangnya sama kita sama sayang semuanya. Cinta semua. Nah, itu antaranya kecerdasan Fatimah. Jadi tidak berdusta, tetapi bisa mengayomi semuanya dengan cinta. Nah, ini kecerdasan Fatimah tadi. Maka apa? Orang-orang yang dalam kondisi yang arif wal ma'rifah tadi mustahil tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda melihat Allah itu apa? Kita bisa melihat tajalinya dari sifat-sifatnya. Misal keluar dari masjid atau lewat masjid lah, kita lagi lewat masjid atau lihat orang lagi majelisan seperti ini, atau melihat ya Allah lagi membukakan al-alim, keilmuannya. Oh, lihat orang yang lagi ibadah, oh lagi membuka abidnya. Oh, lagi melihat orang yang banyak syukur, orang itu berarti lagi dibuka asyakur. Ada lagi orang misalnya kita melihat membuka lowongan pekerjaan,
Oh ya Fatahu ya Roza. Yang dilihat bukan orangnya, yang dilihat sifat-sifat Allah. Jadi setiap di hamparan dunia ini akan terpapar sifat-sifat Allah. Jadi setiap melihat sesuatu Allah lagi, melihat sesuatu lagi Allah lagi. Nah, itu bedanya orang-orang makrifat dengan orang awam di situ. Jadi setiap tatapannya syuhud. Syuhud itu apa? Menyaksikan. Maka syahadat itu dikali kata tadi syahadah itu menyaksikan. Jadi menyaksikan Allah terus. Makanya ada ungkapan seorang ulama diantaranya setiap aku membuka mataku maka aku tidak pernah tidak melihat Allah dan tidak pernah aku tidak melihat Lauful Mahfuz. Wah ini kalau pakai bahasanya ditafsirkan mistik seperti buka mata terus melihat aneh-aneh, bukan. Yang dimaksud di situ pakai ilmu balaghah. Artinya apa? Maka ketika aku membuka mata, misalnya aku melihat bapak-bapak duduk ini sudah dicatat di Lauful Mahfuz. Karena apa? Daun yang berguguran pun itu dicatat di Lauful Mahfuz. Maka apa? Melihat hamparan ini, melihat hamparan Lauful Mahfuz, catatan-catatan Allah. Jadi ingatnya Allah. Terus bahkan melihat orang makan, orang ngasih duit, orang sedekah, orang sholat, orang kerja, yang dilihat hamparannya itu adalah Lauful Mahfuz, melihatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang syuhud. Maka apa? Ketemu yang dinamakan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu syahadatnya jadi menyaksikan. Maka kalau ada dalam sebuah metodologi syariat, torekot, hakikat, makrifat, maksudnya gimana? Ketika syariat itu ketika kita sedang belajar tata cara sholat, tata cara sahnya wudhu, fikihnya bagaimana. Lalu apa torekoh? Torekoh disebutnya apa? Tarikh. Tarikh itu apa? Jalan. Jalan itu bagaimana? Misalnya ada orang yang torekohnya sholat, sholatnya tiap malam diaktifkan, sunahnya kuat, istiqomah 2 rakaat pun tapi istiqomah. Itu torekohnya sholat 2 rakaat. Tahajud. Ada lagi saya torekohnya apa? Senin Kemis. Senin Kemisnya tidak pernah bolong sampai bertahun-tahun. Ya torekohnya puasa Senin Kemis. Ada lagi misalnya torekohnya sedekah tiap Jumat atau tiap subuh saya sedekah subuh walaupun 2000 tapi istiqomah nggak pedot-pedot. Nah, itu torekohnya sedekah. Ada lagi torekohnya membaca Quran. Makanya sahabat itu punya torekoh masing-masing. Ada yang torekoh zuhud, Abu Dzar Al-Ghifari. Itu makannya cuman hari Jumat. Selain itu hanya membatalkan minum air putih. Ada lagi torekohnya misalnya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas itu ahli tafsir. Pak Ibnu Mas'ud itu sholatnya yang luar biasa, ahli fikihnya yang luar biasa, hataman Qur'annya yang luar biasa. Atau Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan sedekahnya gila-gilaan. Sebulan itu minimal 1 miliar 2 miliar harus keluar. Nah itu punya toreko masing-masing. Bahkan saya misalnya pernah tuh berdialog ada orang Bekasi. Itu beliau sedekahnya itu ditarget, Pak. Pokoknya sehari itu minimal 30 juta harus keluar. Bahkan ada orang tamu nggak kenal itu minimal 500.000, 1 juta pokoknya keluar. Tak tanya, kok bisa amalannya seperti itu? Namanya ayah saya dia. Itu orang Bekasi dulu pernah sering mandiin Habib Syekhan itu ditanya, tak tanya. Gimana itu kok bisa? Sedekah luar biasa. Tiap hari ditarget minimal 30 lebih, boleh kurang jangan. Nah, ini kan ngeri kan ditarget tapi sedekah. Kita sedekah 2000 kadang masih mikir-mikir kan. Ini sedekahnya luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Kata beliau, saya itu habis sedekah seperti itu nggak nyampe 1 minggu. Itu tiba-tiba kadang nih tak ceritakan salah satu aja Gus. Apa ceritanya? Saya tiba-tiba itu ada yang datang. Ya, ini ada sertifikat. Saya mau jual 20 miliar ini sawah di Karawang. Terus beliau bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Baru diakad nih 20 M oke. Baru masuk notaris, baru 2 hari sudah ada yang datang. Ya, saya mau nyari sawah lokasinya di Karawang, segini budgetnya 50 miliar, luasnya persis. Berarti untung 30 miliar. Dalam waktu 2 hari bayar belum, Pak. Bayarnya belum sudah dikasih untung.
Makanya apa? Beliau istiqomah sehari harus 30 juta kejar target. Jadi kejar targetnya, kejar target sedekah. Kalau kita kejar targetnya gimana penjualan salesnya, gimana ini enggak. Kejar targetnya sedekah. Sedekahnya dikejar target. Jadi kalau jam 8 malam itu kok misalnya sudah 25 jutaan, kurang 5 juta, dia nyari. Yang 5 juta ke siapa ini? Harus cari. Mau ke pondok, mau kemana, mau ke masjid, pokoknya harus nyari yang benar-benar itu dicari. Bahkan kadang beberapa teman itu dai-dai itu hobi ke sana itulah itu tadi 500.000 minimal itu tiap hari itu harus keluar. Datang nggak kenal itu Pak, nggak kenal datang itu 500 sejuta, 500 sejuta. Itu artinya apa? Allah yang bukakan al-ghani, al-mughni. Ya fatahu ya rozak. Membukakan rezeki orang. Tapi ada orang yang dikasihnya as-sabar. Tajalinya misalnya Nabi Ayub. Sudah doa, udah sholat malam, udah bikin bisnis kayaknya dihitung benar-benar rugi terus. Dipikir rugi, dengan rugi, diotak-atik rugi lagi. Wis dipikir bener rugi lagi. Sampai ya Allah saya itu sudah sholat tahajudnya nggak pedot-pedot, saya sholat duhanya nggak pedot-pedot, kok nggak untung? Untung karena apa? Allah lagi mau mencumbu, memperkenalkan dirinya melalui as-sabar. Kadang Allah begitu, kadang Allah mengenalkan dirinya sebagai Allah yang maha pemurah, baru ya Allah langsung dikasih. Tapi ada ketika Allah mau memperkenalkan dirinya maha al-qawiyyu al-matin, aku perkasa, aku otoritasnya tinggi, suka-suka saya. Mau kamu ibadah, kalau saya mau ngasih mau ngapain. Gitu. Maka apa? Dua-duanya Allah sedang memperkenalkan dirinya. Maka disebut apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutnya liya'rifun, mengenalnya. Maka tujuan kita ibadah, sholat, sujud, wirid semuanya itu untuk mengenalnya. Lah mengenalnya Allah, terserah Allah mau memperkenalkan dirinya dari jalur apa. Bisa jadi dari jalur misalnya Abdurrahman bin Auf, minta miskin aja nggak bisa. Jadi minta miskin. Kalau kita doanya minta kaya, itu minta miskin, nggak bisa, gagal miskin. Kenapa? Karena diberikan al-ghani. Misalnya Nabi Sulaiman itu kaya. Jadi akhirnya apa? Ya kaya, ngawur aja kaya. Lebih labong belinya korma busuk itu kan sudah ngawur, itu sudah nggak pakai bisnis plan cara apa-apa, sudah niatnya langkahnya ini kalau di plan itu biar bangkrut, tapi tetap untung. Nah ini apa? Karena ada campur tangan Allah al-ghani al-mughni. Nah kalau kita melihat semua sudut pandang itu, akhirnya apa? Keluar rumah merasa rezeki ada yang ngatur. Nah akhirnya apa? Sholat, ibadah, ikhtiar, bikin dagangan, bekerja, jadi profesional, jadi pengacara, jadi dosen, jadi apapun. Ketika melangkah diniatkannya satu, saya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan apa? Perintah di Quran surat Al-Jum'ah misalnya, berikhtiar. Maka ketika keluar ini tidak ada orientasi saya dapat berapa, enggak ada. Urusan saya dapat berapa, Allah yang atur. Sehingga apa? Ketika nanti keluar kita buka dagangan, sebelah lebih rame, enggak ada sakit hati. Pulang-pulang ke rumah, ya Allah saya sudah usaha banyak enggak dapat duit, enggak ada sakit hati. Itu kenapa sahabat itu, ini antiknya sahabat. Beberapa sahabat itu kalau habis dagang di Syam misalnya, dia punya modal misalnya 1.000 dinar. Dagang, belanja di Madinah, dijual ke Syam. Pulang-pulang untungnya 2.000 dinar. Itu sampai ke rumah, sampai balik lagi, itu duitnya tersisa hanya untuk kebutuhannya yang saat itu. Jadi ibarat kalau dagang itu, saya kebutuhannya hari ini misalnya 20.000, ya sudah 20.000, sisanya habis di jalan. Sedekahin dia apa-apain. Nanti ditanya. Jadi ada modalnya masih ada, untungnya itu cuma untuk makan hari ini, sisanya disedekahkan di jalan. Oh ini nggak bisa, kalau sekarang dipraktekkan agak susah. Dan sahabat praktekannya begitu. Kalau mau tiru salafus soleh itu jangan cuma tiru cingkrangnya atau jidatnya, bukan. Jangan cuma ditiru, sorbananya, jangan. Budayanya, cara bagaimana sahabat hidup ini luar biasa. Jangan cuma, saya mau niru nih pakaiannya doang, enggak begitu. Bahaya, harus hafal Qur'annya diikuti.
bagaimana cara puasanya, bagaimana cara hidupnya. Nah, itu maka kejayaan Islam seremnya di situ, karena di situ sampai Rum itu bisa ketakutan. Ketika lihat Sayyidina Umar tidur itu di pinggir pasar, itu Panglima Rum itu kaget. Loh, khalifah kok nggak punya istana? Lawang di Romawi aja itu pengawalnya banyak ditutup. Ya iya, nggak takut. Kenapa? Karena mimpin adil. Nah, budaya-budayanya Islam ini yang sudah lama tergerus. Kalau ditanya sahabat, loh kenapa untukmu dihabiskan di jalan? Itu tidak saya habiskan. Justru saya egois. Harta saya nggak mau saya habis, tak simpen di akhirat. Lah ini yang dimakan. Lah besok urusan Allah. Besok untung lagi, ngeri kan. Kalau kita disuruh begitu, waduh, gimana nanti anak saya masih ada begitu. Beda lagi misalnya Rasulullah itu pernah nggak bisa tidur, Pak. Ditanya sama Ummul Mukminin, kenapa nggak bisa tidur? Sebentar saya cari, kenapa saya nggak bisa tidur? Dirogoh di sakunya ada 3 keping koin, dinar sama dirham. Nggak bisa tidur. Kalau kita kebalikan, nggak punya duit nggak bisa tidur. Kalau Rasulullah nggak punya duit, belum diselesaikan malam itu nggak bisa tidur. Akhirnya apa? Rasulullah cari fakir miskin yang membutuhkan, kasih duitnya itu, selesai tidur. Kalau kita kebalik, waduh besok makan apa? Udah khawatir dulu malam, padahal besoknya belum kejadian, tapi sudah khawatir dulu, gimana besok makan apa? Nah, ini budaya-budaya seperti itu. Mungkin ada kita budaya yang masih dipakai. Sahabat ini keren. Ini dalilnya sahih ini. Apa? Sholatnya cepat-cepat. Siapa? Ibnu Abbas. Jadi kalau ada misalnya umat muslim ya, yang sholatnya cepat-cepat, ditanya sanadnya dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu pernah di sholatnya itu cepat, Pak. Ibnu Abbas. Itu ditanya sama sahabat, ya Ibnu Abbas, kamu kan ahli tafsir, kenapa sholatnya cepat-cepat? Kok kelihatannya cepat gitu? Jawabannya antik, Pak. Setan itu kalau mau goda itu prepare dulu. Nah, setan lagi prepare, saya sudah salam. Nah, ini soal ini Ibnu Abbas. Jadi ini buat dalil ini. Kalau pas jenengan ibaratnya sholatnya bacanya kulhu falak atau kulhu al kafirun gitu kan. Salam ditanya. Ditanya misalnya, sholat kok cepet-cepet, nggak tumaknina. Saya itu sanadnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas beneran, Pak, sholatnya begitu. Beda dengan Muaz bin Jabal. Kalau Muaz bin Jabal sholatnya panjang, bahkan sampai ditegur ketika apa sholat subuh baca Al-Baqarah sampai mau terang. Itu kalau apa? Ibnu Abbas kebalikannya, sholatnya cepat, terlampau langsung selesai. Katanya kalau setan itu mau goda, prepare dulu. Nah, masih prepare saya salam, sudah selesai. Jadi nggak jadi digoda setan. Nah, itu Ibnu Abbas. Ada lagi misalnya, sholatnya panjang, lama. Ulama itu sholatnya sampai 100 rakaat. Ditanya, kenapa sholatnya banyak 100 rakaat? Setan itu goda pertama kali pas Allahu Akbar 2 rakaat, setan masih goda, saya masih kepikiran sesuatu. Saya bangun lagi 2 rakaat. Maka apa? Setan goda lagi. Kok saya belum khusyuk? Saya bangun lagi. Sampai sudah 10 rakaat, 20 rakaat, 30 rakaat, digoda belum khusyuk, sudah masuk 50 rakaat, setannya capek. Ini kalau tak goda lagi, pasti naik lagi. Ini tak goda, nggak khusyuk lagi, naik lagi dia. Ya sudah, saya berhenti, nggak jadi goda. Makanya saya sholat 100 rakaat. Jadi 100 rakaat itu 2 rakaat pertama masih belum khusyuk, keinget sesuatu, naik lagi, direvisi kan, biar sempurna sholatnya. 2 rakaat lagi masih digoda lagi, nambah lagi, lama-lama setannya mau goda, ini nek tak goda lagi nambah bahaya. Ya sudah, biarin aja. Nah, itu ada. Makanya cara-cara ulama ini macam-macam. Makanya kalau kita membaca kitabnya banyak, referensinya banyak, nanti kalau melihat ada orang sholatnya cepat, Ibnu Abbas. Sholatnya lama-lama dikit, ya kan, Al-Baqarah gitu, masih disambung lagi sama Al-Baqarah selesai, tak kira Shadaqahul Adzim langsung rukuh, ternyata enggak, sambung langsung Ali Imran. Nah, ini berarti Muaz bin Jabal, ya.
Abdullah ibnu Umar itu sholatnya panjang-panjang. Tapi jangan heran ada yang sholatnya tadi cepat, tapi juga ada sanatnya itu. Jadi kalau mungkin ada yang buat sholatnya cepat-cepat ini mungkin ikut sanatnya Ibnu Abbas. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pertanyaan? Ini makalah ke-15 sudah selesai. Mungkin ada sedikit pertanyaan sebelum suruk-suruknya jam 5. Sudah masuk? Sudah masuk ya. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum diakhiri? Ya ada? Kalau tidak ada saya akhiri, kita sholat Isra dulu untuk menyempurnakan barang siapa dalam hadis itu setelah sholat subuh mau menahan duduk di majelis ilmu atau berzikir atau menjaga wudhunya masih tetap i'tikaf di dalam masjid lalu dilanjutkan sholat Isra maka pahalanya seperti haji dan umroh tamaman secara sempurna. Ya, wallahul muwaffiq aqwam min thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.